Kalau kita udah benerin isi piring kita, itu banyak sekali perubahan kesehatan yang kita dapatkan. Bahkan kalau sering banget saya sampaikan, kalau kita mulai men-challenge diri kita, ya, menantang diri kita untuk hidup sehat sehingga nanti ibadah lebih baik. Karena hidup sehat itu bukan sebagai lifestyle bagi kita, tapi hidup sehat itu bagian dari ketaatan kita kepada Allah sehingga nanti ibadah lebih baik. Diubah formatnya, ya. Urusan turun berat badan itu pasti turun. Ya, kalau Anda tidak makan gula, tidak makan nasi, tidak makan tepung, pasti turun. Coba aja. Ya, tidak makan makanan kemasan. Ya. Tepung kan, Anda bayangkan tepung sekarang sudah banyak hybrid, sudah banyak dihibridasi, sudah banyak diaminasi seperti itu. Udah gitu, mentahnya pun dimakan. Tepung mentah yang dimakan namanya apa? Seblak kan? Ya gak sih? Mentah dikasih air panas, dikasih micin, dikasih apa lah, haula wala quwata illa billah. Apa yang dimakan gitu loh. Diajak minum jamu, katanya apa? Kuno. Lah dulu gennya kita tuh dari gen bapak kita tuh minum jamu itu. Ya. Kita dijajah Belanda gara-gara apa? Jamu rempah. Ya, maka mulai sekarang berkomitmenlah untuk menjadi pemuda rimpang. Ya, pemuda rimpang tuh yang dia kemana-mana bawa impusan, bawa rimpang segala macam. Nanti kalau saya sih ya, kan pernikahan itu kan salah satunya untuk menghasilkan keturunan kan. Anda yang ahwan nanti tanya sama yang ikhwannya, ente minum madu sehari berapa sendok? Gitu tanya sama dia. Kalau dia nggak pernah minum, dia mulai di-exclude kriteria di-exclude lah gitu kan. Gak cocok, kenapa? Nanti ternyata apa? Saya 3 kali sehari itu makannya misalkan gitu kan, dia bilang yang gak sehat apa gitu ya. Nanti lama-lama kan ketemu gennya itu kan. Maksudnya kalau gak sehat ketemu gak sehat, boro-boro mau punya keturunan gitu loh. Itu maksud saya. Ya, jadi diubahlah sedikit ya mulai sekarang. Supaya nanti kita bisa menghasilkan keturunan-keturunan atau generasi emas Islam tuh dari makanan-makanan yang sehat dulu sekalian. Ya, asik kan? Tiba-tiba jadi suami pun jadi bahagia. Kenapa? Alhamdulillah sekarang istri juga biaya bulanan mulai berkurang, dia udah nggak minta makan nasi lagi gitu misalkan gitu kan. Kan bisa kayak begitu. Ya. Itu dikurangi lah. Ya gula, mungkin minyak, kemudian nasi putih diganti. Dan jangan khawatir, insya Allah kita tetap akan hidup tanpa nasi. Yakinlah. Betul nggak? Kita tuh masalah bukan butuh nasinya, kita butuh apanya? Karbohidratnya. Jadi kalau Anda nanti makan soto, caranya gimana? Beli kuahnya. Terus kan soto banyak itunya kan? Banyak apa? Jeruk nipis. Jeruk banyak kan dia potong itu kan? Nah, Anda beli soto, Bang, beli soto, Bang. Atau Mas gitu kan. Terus isi sotonya apa? Isi sotonya apa? Gak ada nasinya kan? Gak ada. Kuahnya yang jelas yang pertama. Lalu biasanya soto kan ada daun tuh. Daun apa? Kol bolehlah sedikit. Ada daun bawang kan? Nah, daun bawang. Terus kasih sambal. Kalau ada ayam bolehlah kasih ayam. Tempe jangan dimakan. Yang sudah, bukan dimakan. Tempe kalau sudah digoreng banyak sudah hilang nutrisinya. Jadi makan tempe itu mentah aja. Tuh nggak percaya dia. Coba di browsing, sekarang browsing. Denaturasi protein terjadi pada suhu berapa? Coba lihat. Itu Anda atau kita nyeplok telur pakai minyak panas, rusak protein telur itu, Pak. Coba kebayang makan nasi goreng kan? Makan nasi goreng pakai apa? Telur. Pakai nasi nggak? Pakai minyak nggak? Minyak kan minyak sawit, udah lemak trans. Nasinya udah nggak banyak nutrisinya, udah miskin serat. Digoreng lagi, dipanasin, makan pakai telur lagi. Kira-kira yang dimakan apa? Bukan sampah, bukan racun, tapi udah isinya kalori tok gitu kan. Kalori tapi miskin serat. Bedakan maksudnya gini, bedakan dengan antara nutrisi sama kalori. Kalori itu ide total itunya, tenaganya sehingga saya gitu lah. Jadi kalau seseorang misalkan makan
Semangka, ada nggak? Sudah lihat belum? Denaturasi protein terjadi pada suhu berapa? Semangka, satu buah semangka ukuran standar sedang, ya seperti inilah kurang lebih gitu, itu hanya 400 kalori. Tapi 400 kalori dia ada vitamin, dia ada mineral, dia ada enzim. Kalau seseorang makan kerupuk katakanlah dalam jumlah agak banyak gitu kan, mungkin 400 kalori juga, tapi nggak ada serat, paham? Maksudnya gitu loh. Jadi ketika orang makan nasi goreng, kalorinya dapat, tapi miskin serat, miskin enzim, miskin vitamin. Ya itu yang bahasa saya itu, ya nggak tega saya ngomong sampah, nanti bilang celah makanan lagi. Ya. Tapi intinya yang dimakan sudah tidak berkualitas lagi gitu loh. Jadi Anda bayangkan ketika maaf seseorang itu makan ya seblak gitu kan. Itu isinya apa? Udah mulai nggak tega kan mikirnya kan. Boleh nggak makan itu sekali-sekali? Boleh sekali-sekali. 5 tahun sekali. 6 tahun sekali. Saya agak was-was ngomong beginian, khawatir di depan ada yang jualan. Kemarin di Bandung ngomong beginian, habis ngomong beginian para penjual-penjual itu nggak ada yang beli. Tapi akhirnya kita ubah gitu kan, di Bandung ada namanya komunitas masak sehat. Wow. Jadi habis kajian itu yang jualan itu pedagang-pedagang sayur, buah. Nah, gitu loh. Yang pedagang-pedagang cireng, cilok, seblaknya sepertinya sudah mulai melihat peluang-peluang ini. Kalau Anda nggak makan begituan, nanti gini. Kalau teman-teman sudah nggak makan gituan lagi, nanti kan pengen makan buah, betul? Nanti lebih banyak lagi tukang buah potong yang jual. Nah belilah mereka, gitu loh. Jadi jangan khawatir kita, maksudnya nanti rezeki mereka gimana? Woi gaya bener jadi malaikat mengatur rezeki. Itu semua terjadi karena memang kita yang mengkondisikan untuk ada demand-nya teman sekalian. Ya, maka kita ubah. Jadi mulai sekarang pagi-pagi kalau pengen minum teh, tehnya teh kunyit, teh ketumbar, teh serai, teh jahe. Ya, nanti sebulan kemudian wajahnya akan glowing. Bisa. Loh bener, saya ngomong ini beneran. Ya, kalau semakin banyak produk alami, produk ciptaan Allah kemudian kita makan, lama-lama ini kan antioksidan semua isinya. Ya selama ini kita tidak makan antioksidan kan, banyak kan makan radikal bebas ya. Maka kalau kita lihat di depan kayak begini ya ini sebenarnya kita lebih bahagia lihat beginian sekarang.